Salam kudus saudara-saudara, jumpa lagi kita. Saya akan membawakan pelajaran tentang perkawinan. Perkawinan ini sangat penting dan saya ikuti di YouTube bagaimana dialog, bahkan ada diskusi antar dokter-dokter teolog membahas tentang masalah perkawinan. Ada yang mengatakan bahwa boleh cerai, ada yang mengatakan tidak boleh cerai, ya. Dan dengan kata lain ada dua pendapat tentang masalah cerai ataupun tidak ini. Ya, dua-dua semua berpegang pada Alkitab. Pertanyaan saya adalah, kalau memang kedua-duanya memegang Alkitab, kenapa berbeda? Nah, perbedaan itu muncul oleh karena pasti ada kata kunci yang mereka tidak dapat temukan di sana. Ya, tentu saja kalau yang mengatakan tidak boleh cerai, ya harus punya landasan Alkitab yang jelas. Dan juga yang mengatakan boleh cerai harus juga mengedepankan landasan atau dasar Alkitab yang jelas. Nah, kita berbicara tentang perkawinan, saya ingin untuk menyampaikan kepada pemirsa bahwa lembaga yang pertama kali Allah bentuk, resmikan dan sahkan di muka bumi ini ialah lembaga perkawinan. Lembaga perkawinan adalah lembaga yang pertama-tama sekali Allah bentuk di bumi ini. Setelah Adam diciptakan oleh Allah dan ditempatkan di Taman Eden dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Ya. Allah melihat bahwa tidak baik Adam itu seorang diri. Oleh sebab itu di ayat yang ke-18 dari Kejadian pasal 2 itu firman Allah mengatakan, tidak baik Adam itu seorang diri. Aku harus menjadikan dia seorang penolong yang sepadan dengan dia. Artinya Allah ingin supaya Adam itu didampingi oleh seorang istri. Maka agenda ataupun gagasan Allah ini diwujudkan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai dengan 24. Di sana tertulis secara terinci. Ayat 21 itu berbicara tentang prosesi untuk mendapatkan seorang istri. Ayat 22 itu berbicara tentang bagaimana Allah mengawinkan, ya, perempuan yang diciptakan itu dengan Adam. Ayat 23 berbicara tentang bagaimana manusia yaitu Adam menyatakan ikrar atau janji perkawinan. Lalu di ayat yang ke-24 dasar-dasar atau aturan yang mengatur tentang hidup perkawinan itu sendiri. Lalu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 terjadi pemberkatan perkawinan. Jadi mekanismenya jelas. Hukumnya jelas, aturannya jelas. Di sana dikatakan bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, satu ketika Tuhan Yesus kedatangan orang Farisi. Di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat 3. Orang-orang Farisi bertanya untuk mencobai Tuhan. Mereka bertanya begini. Apakah dibolehkan orang menceraikan istri dengan alasan apa saja? Kemudian Tuhan Yesus menjawab dalam Matius 19 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Tuhan Yesus merujuk kepada firman Allah yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24. Bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bahwa laki-laki meninggalkan ayah ibunya kemudian bersatu dengan perempuan yang tadinya dua, mereka menjadi satu daging. Tidak akan mungkin dua itu bisa dipisahkan. Nah, setelah mereka orang Farisi mendengar jawaban Tuhan Yesus ini, lalu kemudian mereka menyampaikan dalil mereka. Ya, tapi kan itu Musa memberikan surat cerai. Apa jawab Tuhan Yesus? Musa mengeluarkan dan memerintahkan untuk memberikan surat cerai itu karena ketegaran hati kamu. Karena ketegaran hatimu lah Musa mengizinkan orang yang menceraikan itu harus diberikan surat cerai. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Saudara-saudara yang kudus, jawaban Tuhan Yesus adalah pukulan telak kepada orang-orang Farisi pada waktu itu. Tuhan Yesus berkata, karena ketegaran mereka telah melanggar firman Allah. Mereka menghujat Allah. Mereka tidak tunduk kepada otoritas Allah. Karena aturan-aturan yang mengatur tentang perkawinan itu
tidak akan mungkin. Allah sendiri pun tidak akan mungkin untuk bisa menceraikan, memisahkan mereka. Allah tidak mungkin bertentangan dengan firman-Nya. Itulah sebabnya di dalam Matius pasal 19 ayat 9. Tuhan Yesus berkata dengan tegas kepada orang-orang Farisi begini. Kata Tuhan Yesus, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Saudara-saudara, kita melihat di sana bahwa ternyata memang luar biasa ya. Tidak mudah mengatakan cerai. Boleh cerai, tapi ada syaratnya, kecuali karena zina. Dan siapa yang mengawini perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Itu berarti bahwa perceraian boleh terjadi kecuali karena zina, tetapi di dalam perceraian itu ada mekanisme yang mengatur tentang tata cara perceraian. Apa tata cara perceraian? Yang pertama ialah boleh bercerai hanya karena zina. Yang kedua, suami atau istri yang menceraikan itu setelah mencerai tidak boleh lagi kawin dengan perempuan atau dengan laki-laki lain. Sebab kalau mereka kawin mawin, mereka juga hidup dalam dosa perzinahan. Ini artinya dosa beranak dosa. Wah, saudara-saudara, saya sangat yakin pada waktu itu murid-murid Tuhan berada di samping Tuhan Yesus, mendengar dialog antara Tuhan Yesus dan orang Farisi. Dan mereka berkata di ayat yang ke-10 dari Matius pasal 19. Murid-murid Tuhan berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Ya, itu konsekuensi. Memang berat sekali. Bagaimana mungkin? Waduh. Kita pikir cerai supaya bisa kawin lagi, bisa dapat lagi istri yang bagus. Ternyata ada aturan. Setelah diceraikan ada aturan baru lagi yang mengatur tentang tata cara perceraian. Saudara-saudara yang kudus, di dalam kitab Markus pasal 10 ayat 7-9 pun menyatakan demikian. Bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Namun, di dalam Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-11, 12. Di sana dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Luar biasa. Saudara-saudara, orang yang meminta cerai itu berpikir begini, ya kalau sudah cerai kemudian dapat surat cerai, nanti kawin lagi. Dia berpikir seenaknya. Dia tidak tahu setelah dia mendapatkan surat cerai, ada aturan baru yang mengatur tentang perceraian itu, bahwa setelah kamu cerai, kamu tidak diperkenankan untuk beristrikan perempuan lain atau bersuamikan suami yang lain, laki-laki lain. Kenapa demikian? Sebab kalau kamu kawin, ya, setelah kamu bercerai, kamu hidup di dalam dosa perzinahan. Wah, berat. Lalu pertanyaan muncul. Mengapa sampai tidak boleh bercerai? Itu satu. Dan kedua, mengapa setelah bercerai karena perzinahan? Ya. Kemudian kedua, pasangan suami atau istri yang bercerai tadi tidak boleh lagi kawin mawin. Ada hal apa? Ada masalah apa? Tentu kita harus mencarikan kata kuncinya. Mengapa tidak boleh bercerai? Karena jelas aturan hukum sudah mengatakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu sudah harga mati. Lalu yang kedua adalah, kalau orang yang mau bercerai, itu dikatakan boleh cerai. Tetapi perceraian itu syaratnya kecuali karena zina. Lalu kedapatan berzina boleh bercerai, tapi sesudah cerai, orang yang bercerai itu pun tidak boleh lagi kawin mawin dengan yang lain. Nah, ini dia.
Itulah makanya murid-murid bilang, ya kalau memang hubungan suami istri begini ya nggak usah kawin. Lalu kita ingin mau mencari di mana letak kata kuncinya. Mengapa tidak boleh bercerai? Dan mengapa setelah bercerai kemudian tidak boleh lagi kawin-mawin orang-orang yang sudah bercerai itu? Mari kita buka Roma pasal 7 ayat 1 sampai 3. Di sanalah kata kunci, di sanalah jawaban secara alkitabiah. Kita melihat dari dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 3 demikian firman Tuhan. Apakah kamu tidak tahu saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap bersinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah bersinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Ini jawaban kuncinya. Jadi mengapa tidak boleh bercerai? Dan mengapa setelah bercerai karena zina kemudian tidak boleh kawin-mawin? Jawabannya, karena mereka kedua-duanya masih terikat hukum perkawinan. Yang pertama. Kedua, bahwa selama kedua-duanya masih hidup, maka salah satu tidak boleh kawin dengan yang lain. Kalau mereka melakukan perkawinan, mereka hidup dalam dosa perzinahan. Karena mereka masih terikat hukum perkawinan. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus pasal yang ke-7. Tuhan perintahkan ayat yang ke-10. Tuhan perintahkan tidak boleh cerai. Dan ayat yang ke-11 mengatakan jika bercerai, maka suami istri itu harus hidup berdamai satu dengan yang lain. Maka itu sama saja dengan tidak boleh cerai. Saudara-saudara yang kudus, demikian jawaban secara alkitabiah tentang perkawinan. Mengapa tidak boleh bercerai? Dan mengapa setelah bercerai pun tidak boleh kawin lagi? Jawabannya Roma 7 ayat 1 sampai 3. Luar biasa. Demikian firman Tuhan. Semoga menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati.